Halo sobat, kali ini tuh saya mau bahas kemungkinan apa sih yang terjadi bila mana Megatrust itu benar-benar nyata di Indonesia. Ketika Megatrust itu benar-benar terjadi di Indonesia, kemungkinannya apa saja yang akan terjadi. Walaupun zona Megatrust antara Eurasia lempeng atau Eurasia Plate dan juga Indo-Australia Plate atau lempeng Indo-Australia itu ada di selatan Indonesia, di pantai selatan, tepatnya di Samudra Hindia. Walaupun lempeng besar itu ada di situ, tapi saat ini sudah mendekati, tinggal sentil aja udah terjadi. Lalu kemungkinan apa yang terjadi bila mana Megatrust benar-benar terjadi di Indonesia? Perlu diketahui ya, Megatrust itu adalah sebutan zona di mana zona itu adalah zona pertemuan lempeng-lempeng besar. Dan bila mana itu terjadi, maka akan terjadi benturan atau gempa yang dahsyat. Ada yang bisa mencapai 8 lebih, ada yang sampai 9, ada yang sampai 10. Tapi yang jelas, bila mana itu terjadi di Indonesia, kita siap gak siap harus siap. Karena Indonesia adalah negara yang banyak sekali sesar-sesarnya, terutama tanah Jawa. Ada beberapa gunung api bawah laut di Indonesia. Ada juga gunung-gunung api yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Dan di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, gunung api itu rentetan. Gunung api itu rentetan, apalagi di tanah Jawa rentetan. Ditambah lagi di tanah Jawa banyak sekali sesar-sesar aktif. Banyak ya bukit-bukit di tanah Jawa ya, sesar-sesar aktif. Dan itu semua terbentuk dari apa? Dari aktifnya pergerakan sesar, patahan-patahan sesar yang ada di Pulau Jawa, sehingga membentuk bukit-bukit. Gunung itu terbentuk ya juga karena itu. Dan kalian tahu nggak seberapa mengerikannya kalau Megatrust itu benar-benar nyata di Indonesia? Bila mana Megatrust benar-benar nyata di Indonesia, otomatis getaran besar akan terjadi. Sesar-sesar yang ada di Pulau Jawa semuanya akan bergetar. Di mana Pulau Jawa sudah belasan tahun lumpur lapindonya dibor dan selalu keluar di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu membuat pondasi tanah Jawa itu kering. Seharusnya pondasi tanah Jawa itu basah, bisa muter pegasnya atau suspensinya, tapi kering. Alhasil bila mana itu terjadi, patahan-patahan sesar yang tidak kuat untuk menerima besarnya gempa, sesar-sesar yang tidak kuat menerima besarnya gempa lempeng benua itu akan mengakibatkan sesar-sesar itu akan putus atau ambrol ke bawah, sehingga terjadi gempa yang besar, sesar-sesar ambrol. Lalu tanah-tanah yang bawahnya itu sebenarnya lumpur, tanah-tanah itu akan amblas. Tanah itu akan amblas karena bawahnya itu adalah rawa-rawa, seperti lumpur, akan amblas. Dan tanah-tanah yang kering maka akan patah-patah, akan jatuh, akan pecah-pecah. Dan bila mana ini benar-benar terjadi, otomatis tsunami besar akan menghantam dan akan menenggelamkan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu bahaya kalau terkena Megatrust, karena di Pulau Jawa itu banyak sekali sesar-sesar yang aktif. Patahan-patahan lempeng-lempeng sesar yang aktif di Pulau Jawa yang ada di atas lempeng Eurasia, tepatnya di Pulau Jawa. Sedangkan di Sumatera itu yang paling bahaya. Karena di Sumatera itu banyak sekali ya bukit-bukit ya. Apalagi seperti di wilayah Danau Toba itu ya, banyaknya perbukitan itu ya.
Dan konon tabennya di situ juga ada sesar-sesar aktif. Tapi di situ lebih cenderung seperti rawa. Karena kita nggak tahu apakah di Sumatera itu ada gunung yang sedang tidur atau tidak. Apakah di Sumatera itu ada gunung yang selama ini tidak aktif. Karena ketika gempa besar itu terjadi, megatrust terjadi, otomatis gunung-gunung berapi, gunung-gunung yang ada di Indonesia semuanya akan meletus. Gunung-gunung yang aktif atau gunung-gunung yang tidak pernah aktif, semuanya akan meletus. Karena apa? Dongkrak, dorongan lahar bumi terdongkrak karena dorongan lempeng dari Indo-Australia dan juga Eurasia ini ya, akhirnya akan mendorong lahar bumi yang ada di perut bumi naik semua. Akhirnya lahar bumi atau lava bumi ini naik ke saluran gunung api. Karena gunung api bersaluran langsung dengan perut bumi akan naik. Dan parahnya lagi, bila mana sampai tidak kuat dan masih kurang, akhirnya apa? Lahar bumi itu akan naik entah di desa-desa atau di kota-kota. Jadi ini sungguh-sungguh mengerikan. Karena apa? Indonesia bukanlah negara yang satu benua besar. Tapi Indonesia adalah negara dengan pulau-pulau kecil. Sehingga bila mana terjadi megatrust dengan posisinya saat ini, banyak gunung-gunung api di Indonesia, banyak gunung api bawah laut Indonesia, dan juga banyak sekali ya pengeboran lumpur lapindo yang tidak terkondisikan sampai fatal ya, akhirnya keluar terus, mengakibatkan Indonesia lebih minim kekuatan untuk menghadapinya. Ditambah lagi rakyat Indonesia yang belum siap bila mana menghadapi bencana besar. Bila mana itu benar-benar terjadi, saya tahu kalau itu benar-benar terjadi, pasti Pulau Jawa akan hancur, Sumatera juga akan hancur, Pulau Bali, Lombok, NTB, NTT itu akan hancur. Karena apa? Bencana seperti ini bukan bencana yang kecil. Ditambah lagi kalau bencana ini nanti, kalau megatrust nanti akan ada dorongan megatrust susulan. Itu akan jauh lebih berbahaya. Karena Indonesia ini bentuk negaranya itu pulau-pulau, bukan bentuk negara satu benua besar, itu bukan, tapi bentuknya pulau-pulau kecil. Sehingga bila mana megatrust benar-benar terjadi, ada kemungkinan bahwasanya Indonesia akan hancur, Indonesia akan ditelan bumi, Indonesia akan hilang dari peta dunia. Karena Indonesia bukan negara yang berkepulauan besar sekaligus, tapi Indonesia terbentuk karena pulau-pulau kecil. Ditambah lagi banyaknya lempeng-lempeng sesar yang aktif di Indonesia, banyaknya lempeng-lempeng sesar patahan-patahan, dan juga banyaknya gunung api di Indonesia. Bisa saja seperti yang diramalkan Jayabaya bahwasanya Indonesia akan hancur, akan hilang dari peta dunia, atau bahkan Indonesia Pulau Jawa akan terbelah. Itu bisa saja, kemungkinan besar bisa terjadi. Karena mengenang seberapa besar kekuatan megatrust yang akan terjadi belum ada yang bisa memastikan. Tetapi BMKG sudah mengira-ira, memberikan perkiraan. Bila mana ini terjadi nanti akan berkisaran 8 ke atas, ada yang sampai 9. Ya toh kalau segitu. Lah kalau nanti yang kenyataannya terjadi lebih dari itu, bila mana yang terjadi malah 11 skala Richter atau 10 skala Richter atau sampai 12 skala Richter, maka kemungkinannya akan hancur dan lenyap.
Karena megatrust ini karena bencana megatrust ini besaran skala Richternya tidak bisa dipastikan. Tapi yang jelas bencana megatrust ini akan terjadi dengan kekuatan yang besar, bukan kekuatan yang kecil. Dan siap nggak siap kita harus selalu waspada, karena keberadaan kita di cincin api Pasifik ya, Ring of Fire ya, cincin api Pasifik gitu. Karena dengan adanya tanda-tanda seperti gempa-gempa kecil di zona megatrust, banyaknya ikan-ikan kecil naik ke darat, lalu keluarnya ikan oarfish dari laut dalam, itu adalah tanda-tanda alam. Alam ini berbicara. Alam ini berbicara kepada kita para manusia. Kalau alam ini bisa berbicara seperti kita, alam ini akan bersuara. Alam ini capek dengan perbuatan manusia. Alam ini mengeluh dengan tindakan manusia. Alam ini jengkel dengan kejahatan manusia. Alam ini tersakiti dengan perbuatan manusia. Bila mana alam ini bisa bersuara, alam ini akan bersuara. Dan alam ini bersuara melalui tanda-tanda yang alam ini berikan.